Dengerin baik-baik karena hari ini 4 April 2025, pasar bergejolak. Kita dibanjiri data ekonomi AS. Pertama, rata-rata pendapatan per jam. Ini menunjukkan seberapa besar gaji pekerja bertambah. Lalu yang paling penting, non-farm payrolls. Ini jumlah pekerjaan baru yang tercipta. Selanjutnya, tingkat pengangguran. Apakah semakin mudah atau sulit mencari pekerjaan? Dan terakhir, pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell. Dia seperti konduktor ekonomi AS, dan semua orang memperhatikan setiap katanya. 4 hal ini, pendapatan, pekerjaan, pengangguran, dan Powell, menentukan kemana uang mengalir. Dan itu berarti pergerakan besar untuk portofolio investasi kalian. The Federal Reserve, mereka seperti wasit ekonomi. Mereka ingin ekonomi panas, tapi tidak terlalu panas. Inflasi adalah musuh terbesar mereka. Data yang kuat, seperti pertumbuhan lapangan kerja yang pesat, atau upah yang meroket membuat mereka khawatir. Kenapa? Itu bisa berarti inflasi akan melonjak. Dan senjata utama mereka untuk melawan itu adalah suku bunga. Anggap saja begini, suku bunga yang lebih tinggi seperti menginjak rem ekonomi. Jadi, jika datanya sangat panas, The Fed akan bersikap hawkish, berbicara keras dan menaikkan suku bunga. Tapi jika keadaan terlihat lesu, mereka mungkin berubah dovish, mengisyaratkan penurunan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan. Pidato Powell hari ini. Setiap kata akan dibedah untuk mencari petunjuk tentang langkah mereka selanjutnya. Siap-siap para pedagang valuta asing, karena dolar akan beraksi. Data AS yang kuat, terutama jika itu mengejutkan, membuat dolar melonjak. Kenapa? Karena itu membuat AS terlihat seperti tempat yang aman bagi investor. Itu berarti Euro USD turun. Euro tidak bisa mengimbangi kekuatan dolar. Cerita yang sama untuk GBP USD, Pound Inggris terpukul. Tapi USD JPY, itu berbeda. Dolar yang kuat membuat yen lari berlindung. Ingat, perdagangan falas itu dua arah. Jika datanya mengecewakan, naik terjah, dan bergerak on a two-way spelling. Bej buat for the blood. Emas, aset aman. Benarkah? Ketika dolar menguat, emas biasanya jatuh. Lihat, dolar yang kuat membuat emas lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain. Permintaan turun, dan harga XAUSD pun turun. Tapi begini, jika datanya buruk dan The Fed sepertinya akan menurunkan suku bunga, itu justru bisa mendongkrak emas. Kenapa? Karena suku bunga rendah membuat emas yang tidak memberikan bunga tidak terlalu merugikan. Plus, itu membuat dolar terlihat lemah, membuat investor lari ke aset yang lebih aman. Jadi, perhatikan dolar dengan cermat. Itu memegang kunci pergerakan emas selanjutnya. Bagian 5, nasib Bitcoin. Ekspektasi suku bunga memegang kunci. Bitcoin, si bengal dunia keuangan. Tapi bahan raja kripto ini pun tak bisa lepas dari tarikan gravitasi suku bunga AS. Lihat, ketika suku bunga diperkirakan naik, itu berita buruk bagi aset berisiko seperti Bitcoin. Kenapa? Karena investor bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan dari obligasi. Mereka cenderung tidak berjudi pada aset yang fluktuatif seperti kripto. Tapi jika datanya mengecewakan dan ekspektasi kenaikan suku bunga memudar, itu bisa memicu Bitcoin. Tiba-tiba, selera risiko kembali. Jadi, awasi The Fed dan perkiraan suku bunga tersebut. Mereka akan memberitahu Anda kemana arah angin Bitcoin bertiup. Bagian 6, memetakan arah, analisis teknikal untuk XAUUSD. Baiklah, penggemar emas, mari kita lihat grafik XAUUSD. Saat ini, saya melihat level support penting di sekitar $900 dan $1.850. Jika emas menembus di bawah level tersebut, itu bisa menandakan penurunan lebih lanjut. Di sisi lain, resistance berada di $2.000 dan $2.090. Jika kita menembus di atas level tersebut, itu bisa memicu rally. Perhatikan indikator momentum seperti RSI dan MACD. Mereka dapat memberi kita petunjuk tentang apakah breakout atau breakdown akan segera terjadi. Ingat, analisis teknis adalah tentang mengidentifikasi peluang perdagangan potensial berdasarkan aksi harga historis. Bagian 7, mendekode jalur Bitcoin. Prospek teknis untuk BTC USD. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita ke Bitcoin. Grafik BTC USD terlihat agak goyah setelah volatilitas baru-baru ini. Kita memiliki support utama di $40.000 dan $38.000. Jika level tersebut runtuh, itu bisa menjadi buruk dengan cepat. Di sisi atas, resistance tampak besar di $45.000
dan $48.000. Breakout di atas level tersebut akan menjadi tanda bullish. Perhatikan lonjakan volume perdagangan untuk mengkonfirmasi breakout atau breakdown. Ingat, Bitcoin terkenal dengan fluktuasi harganya yang liar. Jangan sampai salah langkah. Bagian 8, memperdagangkan banjir data, strategi untuk profit. Jadi bagaimana Anda memainkan kegilaan pasar yang digerakkan oleh data ini? Pertama, jangan jadi pahlawan. Volatilitas menciptakan peluang, tetapi juga menimbulkan risiko. Berdaganglah dalam jumlah kecil, dan gunakan stop loss order untuk melindungi modal Anda. Jika Anda bullish pada dolar setelah data yang kuat, pertimbangkan untuk membeli USD JPY atau menjual EAR USD. Untuk penggemar emas, tunggu breakout yang meyakinkan di atas resistance sebelum masuk. Dan Bitcoin, berdaganglah dengan hati-hati. Ingat, waktu ada segalanya dalam dagangan. Tunggu konfirmasi sebelum menarik plato. Bagian 9, risiko itu nyata, melindungi modal Anda di pasar yang bergejolak. Dengar, saya tidak bisa cukup menekankan ini. Manajemen risiko tidak bisa ditawar. Jangan mempertaruhkan semuanya pada satu perdagangan. Diversifikasikan portofolio Anda di berbagai kelas aset untuk menyebarkan risiko. Gunakan stop loss order untuk membatasi kerugian Anda. Dan jangan pernah berdagang dengan uang yang Anda tidak sanggup kehilangannya. Ingat, di pasar sama seperti dalam hidup, ini bukan tentang seberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi tentang seberapa banyak yang Anda simpan. Tetap terinformasi, tetap disiplin, dan berdaganglah dengan cerdas. Thank you.